Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan sedikit kultum dengan tema puasa tetapi toksik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang kita pernah ataupun sering mendengar kata toksik. Nah, kata toksik ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perilaku yang suka menyakiti orang lain dengan perkataan, di mana mudah marah, suka menghina orang lain, membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan gosip, dan juga membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah mungkin orang yang berpuasa tetapi masih suka berperilaku toksik atau berkata toksik? Jawabannya ya, bisa saja. Ada seseorang yang berpuasa yang menahan lapar dari pagi sampai ke maghrib, tetapi mereka tidak bisa menjaga lisannya. Mereka suka membicarakan keburukan orang lain. Mereka suka menghina, mencaci maki orang lain, dan juga mudah tersulut dengan emosi. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hati, menahan lisan dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perilaku toksik yang sering dijumpai saat bulan puasa. Yang pertama yaitu toksik dalam perkataan, di mana seseorang sering berkata kasar, sering mengejek orang lain, dan sering membicarakan keburukan orang lain. Padahal Rasulullah mengajarkan kita ketika puasa kita harus menahan lisan, menahan perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua yaitu toksik dalam bermedia sosial, di mana seseorang yang berpuasa harus menahan perkataan, menahan komentar-komentar yang kasar, menahan komentar-komentar yang buruk. Dan juga bisa menahan dari konten-konten yang tidak bermanfaat. Serta adanya orang yang suka menulis perkataan-perkataan yang buruk sehingga bisa menyakiti hati orang lain. Padahal seluruh yang kita tulis, seluruh perkataan yang kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Yang ketiga yaitu toksik dalam emosi. Maksudnya di sini adalah seseorang tidak bisa menahan amarah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tersinggung saat dalam bulan puasa. Padahal kita berpuasa itu salah satunya adalah melatih kesabaran kita agar kita selalu bersabar, baik dalam melatih emosi, melatih tingkah laku.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang mengajak kita untuk beribut atau mengajak kita untuk bertengkar di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, ia mengajarkan kita suatu perilaku yang sangat indah, di mana beliau mengatakan bahwa ada orang yang mengajak atau mencaci maki kita, mengajak kita bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya, puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hati dan juga tidak membalas keburukan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Di mana bulan ini tidak hanya melatih kesabaran, tidak hanya menahan lapar dan haus. Jika ada orang yang mampu dan berhasil menahan lapar dan haus dari dari subuh sampai ke maghrib, tetapi ia tidak bisa menjaga atau menahan lisan dan perkataannya dan juga mudah emosi, maka ia tidak mendapatkan hikmah puasa yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan berbagai macam pahala, berbagai macam hikmah di bulan puasa ini dengan melatih kesabaran, dengan tidak membicarakan keburukan orang lain melalui lisan kita. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan kesabaran yang penuh di bulan Ramadan ini dan mendapatkan pahala sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kultum singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.